Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat utama, ide pokok, kalimat penjelas, dan jenis paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok kita singkat dengan IPO, atau kita singkat juga dengan GASUT atau gagasan utama. Boleh juga kita singkat dengan GASUM atau gagasan umum. Ini semua bersinonim. Kemudian apa itu kalimat utama? Kalimat utama kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Jadi, kalau anak ibu ingin mencari ide pokok, carilah terlebih dahulu kalimat utamanya. Karena ide pokok ada di dalam kalimat utama. Kalimat utama ini kita singkat dengan kalut, bersinonim dengan kalimat topik. Kemudian dalam satu paragraf ada lagi namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi kalau sudah bertemu kalimat utama, selebihnya itu adalah kalimat penjelas. Kalimat utama itu anak ibu, ciri-cirinya adalah dia bisa berdiri sendiri. Apa maksud bisa berdiri sendiri? Sendiri saja dia di dalam teks tersebut bisa kita pahami tanpa perlu kalimat yang lain. Hanya sendiri saja kalimat itu berdiri sudah bisa kita pahami. Nah, kalimat utama itu letaknya ada 3, ada di awal, ada di belakang, ada di campuran, yaitu awal dan di belakang. Jadi biar kalian mudah menghafalnya, yaitu ada A, B, C. Awal, belakang, campuran. Nah, kalau misalnya ibu punya satu buah paragraf itu ada 4 kalimat. Kalimat utama yang di awal itu berarti artinya di nomor 1. Kalau di belakang terdapat di kalimat yang nomor 4. Kalau campuran itu artinya ada di nomor 1 dan ada di nomor 4. Kalau kalimat utama itu terletak di awal anak ibu, itu disebut paragraf deduktif. Kalau di akhir kalimat utamanya disebut paragraf induktif. Kalau ada di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. Nah, untuk menentukan sebuah kalimat utama itu ada di awal, ada di akhir, atau ada di awal dan di akhir, ada caranya. Kalau yang di awal, kalian bisa lihat kalimat nomor 2. Kalau di kalimat nomor 2 itu ada repetisi, yaitu pengulangan kata, atau ada kata dia, ia, mereka, nya, ini, itu tersebut, berarti kalimat utamanya ada di awal. Ibu contohkan ya. Nah, di sini ibu punya sebuah paragraf yang terdiri dari 4 kalimat. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah kedondong ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah kedondong ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, di sini ada 4 kalimat semuanya. Tadi sudah ibu jelaskan bahwa kalimat utama itu ada di awal, ada di akhir, ada di awal dan di akhir. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah kalimat nomor 1 dan kalimat yang nomor 4. Kalian pahami di antara yang 2 ini mana kalimat yang bisa berdiri sendiri. Coba kita baca yang nomor 1 saja. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Bisa dipahami bukan? Sekarang kita coba baca kalimat yang nomor 4. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Seandainya hanya kalimat nomor 4 ini saja yang ada di layar, bisakah kalian memahaminya?
atau ibu suruh kalian membeli buah yang rasanya masam ini, bisakah kalian membelinya ke pasar sekarang? Tentu tidak, bukan? Karena tidak jelas buah yang masam ini itu buah yang mana. Nah, karena tidak bisa berdiri sendiri, maka kalimat nomor 4 itu bukan kalimat utama. Mana kalimat utamanya? Sudah pasti yang nomor 1. Tadi Ibu jelaskan, kalian bisa lihat kalimat yang nomor 2 untuk menentukan apakah memang di nomor 1 kalimat utamanya. Ciri-cirinya ada repetisi atau kata ulang. Lihat, di kalimat nomor 1 ada buah kedondong. Di kalimat nomor 2 diulang lagi buah kedondong. Begitu ya. Nah, jadi kalimat utamanya yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Karena terletak di awal berarti disebut paragraf deduktif. Nah, sekarang kita akan mencari ide pokoknya. Ide pokoknya kalian hanya fokus ke kalimat utama yang telah kalian dapatkan, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, ambil poin penting dari kalimat utama tersebut. Itulah ide pokok. Jangan lagi perhatikan paragraf yang tadi. Nah, apa ide pokoknya? Manfaat buah kedondong boleh, berbagai manfaat buah kedondong boleh, khasiat buah kedondong juga boleh. Pilih salah satu ini ya. Jadi itulah ide pokok dari paragraf ini. Nah, coba yang tadi Ibu jelaskan. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Teks kita sebelumnya ya. Kemudian coba perhatikan kalimat ini. Nah, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini bisa berdiri sendiri. Bandingkan dengan kalimat yang ini. Ini disebut kalimat penjelas. Nah, ini yang disebut kalimat penjelas tadi ya anak ibu, yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Jadi kalimat penjelas itu umumnya kalimat pendukung yang tidak bisa berdiri sendiri. Maksud kalimatnya baru jelas jika dihubungkan dengan kalimat yang lainnya atau kalimat yang sebelumnya di satu paragraf. Sekarang kita lanjut. Ibu punya satu buah paragraf lagi, tapi ada yang berbeda dengan kalimat yang sebelumnya. Kembali lagi ke cara yang tadi, kalian hanya perlu memperhatikan kalimat nomor 1 dan nomor 4. 1. Buah kedondong bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. 4. Jadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, mana yang lebih umum antara 1 dan 4 ini? Kalau ciri-ciri kalimat utama ada di akhir, itu biasanya ada kata jadi, ada kata oleh karena itu, ada kata oleh sebab itu, ada kata dengan demikian. Nah, kalimat utamanya yaitu di nomor 4, yaitu jadi buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Karena di akhir kita sebut paragraf induktif. Apa ide pokoknya? Masih sama. Meskipun letaknya di akhir, ide pokoknya masih sama. Jadi, ide pokok dalam satu buah paragraf hanya 1. Kita lanjut. Contoh yang lain. Setelah hasil tes ulangan semester dibagikan, nilai mata pelajaran Zainal sangat beragam. Matematika mendapatkan nilai 89, Bahasa Indonesia 95, PKN 95, Bahasa Inggris 94, PAI 89, PJOK 87. Tidak ada satu mata pelajaran pun yang harus diulang Zainal. Oleh sebab itu, bisa dikatakan Zainal adalah anak yang pandai di kelasnya. Nah, apa kalimat utamanya? Seperti Ibu bilang sebelumnya, kalau kalimat utama itu ada di akhir, nanti ada kata jadi, ada kata oleh karena itu, ada kata oleh sebab itu, atau dengan demikian. Nah, inilah kalimat utamanya. Karena di akhir disebut paragraf induktif. Apa ide pokoknya? Zainal, anak yang pandai. Ambil ide pokok di dalam kalimat utamanya. Abaikan lagi paragraf yang tadi. Lanjut. Karena di sini ada 5 kalimat, nah berarti yang kalian perhatikan adalah kalimat nomor 1 dan kalimat yang nomor 5. Kita lihat ya.
Kalimat nomor 1, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kalimat nomor 5, jadi itulah manfaat dari buah kedondong. Nah, ternyata kalimat nomor 1 bisa berdiri sendiri. Kalimat 5 juga mengulang kembali yang kalimat nomor 1 tadi. Berarti kalimat utamanya ada 2, yaitu 1 dan 5. Makanya disebut paragraf campuran. Ada di awal dan ada di akhir. Nah, apa ide pokoknya? Ide pokoknya itu tetap sama, tidak akan berubah meskipun letak kalimat utamanya berubah. Nah, kalian boleh pilih itu ya antara yang ini. Nah, inilah anak-anak ibu yang harus kalian pahami hari ini, yaitu kalian harus tahu bagaimana mencari kalimat utama, bagaimana cara mencari ide pokok.